apa kabarnya hari ini? Nah, kalau ada dilihat nih, hari ini Kak Filia nggak lagi ada di rumah. Kak Filia lagi pergi ke apartemen. Nah, jadi karena lagi ada di udara terbuka dan juga di sekitar Kak Filia nggak ada orang, Kak Filia lepas masker dulu ya, supaya kalau kayak gini kan kelihatan cantiknya. Terus kalau gini kan kalau Kak Filia bicara kan lebih jelas ya. Nah, jadi hari ini kok mataharinya terik ya. Ini adik-adik, supaya Kak Filia bisa melihat lebih jelas, maka Kak Filia mau pasang kacamata dulu. Lah kok kacamata hitam Kak? Kan tambah nggak kelihatan. Oh enggak, kalau pakai kacamata hitam di matahari yang terik malah lebih jelas, lebih nggak silau ya. Nah, jadi hari ini kita masih mau akan berbicara tentang mujizat. Wah, masih ingat kan ya, kita sudah 2 minggu cerita tentang mujizat air menjadi anggur, dan yang minggu lalu kita belajar tentang mujizat apa? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Mujizat yang terjadi di kota Kapernaum itu apa tuh? Ada seorang anak pegawai istana yang hanya dengan Tuhan Yesus bilang, pulanglah, pergilah, anakmu hidup. Anaknya hidup di rumah itu. Nah, jadi Tuhan Yesus firman-Nya sungguh ajaib. Bahkan firman Tuhan Yesus itu, kata-katanya itu, itulah yang menjadi mujizat bagi setiap kita. Kita menyanyikan sebuah lagu, yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat. Kemudian, kita nyanyikan sama-sama ya lagunya ya. Ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini dimanapun kami berada, kami masih boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena masih ada kesempatan untuk kami boleh mendengar cerita tentang mujizat Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena Tuhan kami yang sungguh ajaib itu, dengan firman Engkau, dengan kata-kata yang Tuhan ucapkan, Tuhan mampu melakukan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi lagu yang kedua, kita mau Kak Filia mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Mari Masuk, Mari Masuk. Masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan, karena aku ini Tuhan Yesus di dalam hatiku, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku, dan aku mau melakukan kehendak Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus.
datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, jadi Kak Pilia lagi pindah tempat nih. Kalau adik-adik lihat di belakangnya Kak Pilia ini ada kolam renang. Wah, adik-adik pasti suka ya berenang ya. Kayak anak-anak yang lagi berenang di belakang sana. Nah, tapi adik-adik pernah nggak adik-adik lihat nih? Ini kolam kan tenang airnya gitu ya. Jadi kan menyenangkan ya. Pernah nggak? Apa reaksi kita? Coba adik-adik bayangkan. Bagaimana reaksi kita seandainya air di kolam yang tenang ini tiba-tiba bergejolak? Tiba-tiba airnya itu ada kayak sesuatu yang menggoyangkan air itu sehingga kayak ombaknya besar, kayak gelombangnya besar, kayak airnya itu goyang gitu. Kalau Kak Pilia mungkin malah lari ya, karena takut jangan-jangan ada gempa bumi atau jangan-jangan ada sesuatu apa yang terjadi sampai membuat air yang tenang itu menjadi tiba-tiba bergejolak airnya. Wah, jadi tapi di dalam Alkitab pernah terjadi pada saat Yesus ada di dunia. Pernah terjadi bahwa justru goncangan di dalam kolam itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sekitar kolam itu. Justru orang-orang yang lagi di pinggir-pinggir kolam itu sangat menanti-nantikan itu kolamnya airnya bergoyang. Jadi peristiwa itu adanya di sebuah kolam yang bernama Bethesda di kota Yerusalem. Kolam Bethesda. Nah, adik-adik, coba ya, Pilia bacakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Yohanes pasal 5, Pilia baca ayat yang kedua. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Adik-adik, ternyata goncangan yang ditunggu-tunggu sama orang-orang itu bukan goncangan karena gempa bumi, bukan goncangan karena ada sesuatu apa yang terjadi di dalam kolam itu, tapi goncangan karena ada seorang malaikat Tuhan yang datang ke kolam itu dan kemudian menggoncangkan kolam itu, menggoncangkan airnya. Dan adik-adik, katanya ya, orang-orang sakit yang di sekitar kolam itu yang pertama kali berhasil masuk ke dalam air saat airnya itu bergoncang, maka orang itu apapun penyakitnya dia akan disembuhkan. Ada sebuah masalah yang terjadi. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya,
Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Adik-adik, di sini diceritakan ada seorang bapak yang sakitnya itu sakit lumpuh. Kalau lumpuh itu berarti dia tidak bisa berjalan. Kemungkinan mungkin juga dia itu seluruh tubuhnya lumpuh. Sehingga dia itu sudah 38 tahun dia menderita lumpuh. Dan dia ada di sana. Dia ada di tepi kolam Bethesda. Nah, adik-adik, di tepi kolam Bethesda itu, kebanyakan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan lagi oleh dokter, oleh tabib waktu itu. Nah, pada saat Yesus sedang ada di kolam Bethesda, Yesus tertarik pada seorang bapak ini yang tadi yang sudah 38 tahun lumpuh. Nah, kebayang nggak ya? Kenapa ya? Dia itu ada di tepi kolam itu sudah sekian lama, tapi tidak sembuh-sembuh. Dia tentu karena dia itu sakitnya lumpuh, dia tidak bisa berjalan, dia mungkin tidak bisa bergerak. Kakinya tuh tidak bisa digerakkan. Jadi, setiap kali kolam Bethesda itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, dia itu kalah cepat dari orang sakit lainnya. Jadi mungkin yang lain tuh ada yang sakitnya tadi itu buta, timpang, mereka masih bisa berjalan. Waktu kolam itu bergoncang, mereka bisa cepat-cepat nyemplung biur. Yang nyemplung duluan sembuh. Nah, orang yang lumpuh jelas dia tidak bisa berjalan untuk masuk ke dalam kolam itu. Maka setelah 38 tahun lumpuh, dia pun tetap belum sembuh sampai sekarang. Jadi keadaan orang lumpuh ini benar-benar menggambarkan sebuah keadaan orang yang tidak berdaya ketika mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang sakit lumpuh ini benar-benar tidak berdaya. Kalau dia mengandalkan kekuatannya dia sendiri, dia cuma mau pakai tenaganya sendiri untuk mencari kesembuhan itu, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Buktinya sudah 38 tahun dia di situ dan dia tidak sembuh. Orang yang tidak berdaya ketika mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, lalu adik-adik, saat itu datanglah Tuhan Yesus dan terjadilah mujizat yang super duper wow itu. Kalau adik-adik tadi baca kan di Alkitab, Tuhan Yesus bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hanya dengan kata-kata Yesus, sekali lagi, firman Tuhan yang berkuasa. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga orang itu bisa bangun. Dia bisa mengangkat tilamnya, dia bisa berjalan. Oh, tentu saja adik-adik. Mujizat itu menggemparkan orang-orang yang ada di situ. Adik-adik, saat kejadian itu terjadi, kita harus tahu apa tujuan Tuhan mengadakan mujizat itu. Tujuan Tuhan bukan penyembuhan itu sendiri. Tujuan Tuhan Yesus bukanlah menyembuhkan sakitnya. Kita pakai kacamata kita untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Kita akan lihat ya. Orang yang lumpuh itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hidupnya itu benar-benar sudah tidak memiliki harapan lagi. Sampai kemudian datanglah Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk menolong dan menyembuhkannya. Apa tujuan mujizat Tuhan Yesus? Kita akan bandingkan adik-adik antara tujuan mujizat Tuhan Yesus pada orang yang sakit lumpuh ini dengan pada kita, orang yang berdosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa, yang juga tidak punya harapan, yang juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Coba kita bandingkan ya. Pada orang yang lumpuh itu,
orang lumpuh itu tidak berdaya. Demikian juga semua manusia tidak berdaya karena dosa. Dosa membuat setiap manusia tidak berdaya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dosa membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Seperti orang lumpuh yang tidak bisa melakukan apapun saat dia masih sakit lumpuh. Yang kedua, apa tujuan mujizat Yesus? Seperti orang lumpuh itu membutuhkan mujizat kesembuhan, demikian juga manusia berdosa membutuhkan keselamatan. Kalau orang lumpuh itu membutuhkan mujizat kesembuhan, kita manusia berdosa, kita pun membutuhkan keselamatan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita bukan pemilik surga, kita bukan hidup di surga, kita penuh dengan dosa. Dan tidak mungkin orang yang berdosa bisa masuk ke surga. Kita butuh keselamatan. Nah, apa tujuan mujizat Yesus yang ketiga? Meskipun orang lumpuh itu terus berupaya dan berjuang, berusaha dengan kekuatannya sendiri, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena kesembuhannya hanya terjadi atas inisiatif Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu hanya bisa disembuhkan ketika ada Tuhan Yesus yang mau datang menolong dia. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri sampai saat Yesus yang datang untuk menyembuhkan dia. Demikian juga kita sebagai orang-orang berdosa, manusia berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya siapa yang bisa? Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kita manusia yang berdosa, kita tidak bisa, Tuhan aku pokoknya mau masuk surga, kalau aku nanti meninggal aku ada di surga. No, nggak bisa kamu selamatkan dirimu sendiri, kamu manusia berdosa. Kamu butuh siapa? Tuhan Yesus. Maka jadi kita semua butuh mujizat yang terbesar. Mujizat apa itu? Mujizat keselamatan. Nah, kalau mujizat keselamatan, siapa yang bisa melakukan mujizat itu? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Mujizat keselamatan untuk menyelamatkan setiap orang berdosa hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka jadi kita bersyukur kalau saat ini kita sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jadi Kak Bilang mau ajak kita jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Dan satu lagi, ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan mereka. Jangan henti-hentinya berdoa untuk orang-orang yang kamu kenal, orang-orang yang dekat dengan kamu, yang mungkin mereka belum menerima anugerah keselamatan itu. Jadi doakan setiap orang-orang itu, supaya mereka pun bisa percaya pada Tuhan, sehingga mereka pun bisa mempunyai anugerah keselamatan. Mereka pun bisa punya mujizat terbesar itu, keselamatan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan kita ada di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah hafal, wah silakan kita ucapkan sama-sama yang keras sama Kak Bia. Yang belum hafal silakan buka di Alkitabnya atau bisa lihat di bawah ini ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Yuk, 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah
Bapa. Jadi kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena Dia telah memberikan mujizat terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan hanya oleh Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Give Thanks. Karena kita mau bersyukur pada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan pada kita. Untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk apapun yang saat ini berkat yang sudah kita terima. Kita mau ucapkan, Tuhan, aku mau bersyukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau menyediakan mujizat terbesar bagi setiap kami. Engkau memberikan keselamatan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kami. Untuk mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kami ingin mendoakan setiap mereka Tuhan, supaya Engkau bukakan hati mereka, supaya mereka pun boleh menerima mujizat terbesar dalam hidup mereka, yaitu keselamatan
oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Dan kami bersyukur untuk ibadah ini. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai ketemu ya. Dan jangan lupa pesannya Kak Filia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you. Bye-bye.